Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini di sebelah gue lagi ada Daihatsu Grand Max 2022. Nah, tapi Grand Max yang di sebelah gue ini bukan Grand Max biasa nih, bukan yang versi blind van atau versi yang untuk membawa penumpang, melainkan ini yang versi pick up. Pas banget sama lokasi syuting kita kali ini lagi ada di Gudang Sagu nih, jadi cocok banget nih mobil ini nih. Nah, daripada Sobat Setir penasaran, ikutin terus video ini sampai habis and let's enjoy the ride. Oke Sobat Setir, langsung aja kita mulai bahas dari segi eksteriornya. Nah, di eksterior depannya, mobil ini memiliki wajah yang masih mirip nih sama versi pre-facelift-nya, karena ini merupakan versi yang facelift-nya. Nah, gaya desainnya seperti kebanyakan mobil Niaga, seperti rival-rivalnya juga, ada Suzuki Carry dan Mitsubishi Colt T120 memiliki wajah yang pesek nih. Nah, pesek ini karena posisi mesinnya berada di bawah jok supir dan jok penumpang. Kalau kita lihat, secara overall, perbedaan yang paling terlihat dari versi pre-facelift-nya ada di bagian bumper ini Sobat Setir, karena di bagian bumpernya sudah terdapat aksen-aksen plastik yang bikin desainnya jauh lebih manis. Nah, untuk lampu juga masih menggunakan lampu halogen, lampu utama, lampu jauh, lampu dekat, dan sennya juga. Oke Sobat Setir, kalau gitu kita geser ke samping, kita lihat di bagian sampingnya. Let's go! Oke Sobat Setir, bergeser ke samping karena ini merupakan Grand Max dengan varian tertinggi yang sudah ada power steering dan ada AC-nya. Jadi juga di sini terdapat banyak aksen-aksen pemanis nih. Seperti contohnya di bagian atas terdapat talang air, di bagian bawah terdapat juga side body molding sebagai pemanis, dan di bagian spionnya juga sudah terdapat lampu sen nih di bagian samping. Sebenarnya ini di versi pre-facelift-nya juga udah dapat nih, jadi tetap dipertahankan. Nah, untuk pengisian bahan bakar juga tetap ada di sini. Nah, di bagian bawah terdapat plastik sebagai pemanis juga, dan juga sebagai penutup nih, biar di bagian bawahnya nggak kosong-kosong banget. Nah, di bagian sini juga terdapat stiker masih sama seperti yang lama, dan perbedaannya dengan versi pre-facelift ada di velgnya. Jadi untuk versi faceliftnya sudah menggunakan ring 14 dan dibalut dengan ban GT radial. Nah, perubahan dari ukuran velg ini juga membuat mobil ini ground clearance-nya lebih tinggi sekitar 15 mm Sobat Setir. Nah, untuk dimensinya, mobil ini memiliki panjang di 4195 mm, lebar di 1665 mm, dan tinggi di 1850 mm. Oke Sobat Setir, sekarang kita ngebahas masalah si tangki bahan bakarnya. Nah, jadi untuk ngebuka si pintu tangki bahan bakarnya perlu menggunakan kuncinya. Nah, ini kunci yang sama yang digunakan untuk nyalain mobilnya dan buka pintu. Langsung aja kita buka. Nah, jadi tangki bahan bakar ini memiliki kapasitas 43 liter dan menggunakan RON minimal di 92. Kenapa 92? Karena mobil ini juga sudah dual VVT-i dan mobil ini juga sudah Euro 4 nih, jadi harus menggunakan bahan bakar yang lebih tinggi lagi oktannya. Kalau gitu kita geser ke belakang, kita lihat di bagian belakangnya ada apa sih. Let's go. Oke Sobat Setir, bergeser ke belakang. Karena ini merupakan sebuah pick up, maka nilai jual utamanya ada di bagian bak belakangnya nih. Nah, bak bagian belakangnya sendiri memiliki ukuran panjang di 2350 mm, lebar di 1585 mm, dan tinggi di 300 mm. Nah, kalau kita lihat bagian belakangnya, di sini terdapat emblem dual VVT-i karena memang mobil ini sudah menggunakan mesin dual VVT-i. Nanti akan kita bahas lebih dalam di bagian mesin. Untuk pembukaannya sendiri, kita dapat buka dari sini dan di bagian sini. Lalu langsung aja nih Sobat Setir. Oke. Nah, jadi untuk kapasitas daya angkutnya sendiri, menurut kir yang tertulis di bagian depan, mobil ini dapat mengangkut beban kurang lebih di 800 kg. Nah, 800 kg ini kira-kira muat berapa karung sagu ya? Kalau gitu, mari aja langsung kita buktikan. Let's go! Oke Sobat Setir, seperti yang tadi udah gue mention, kalau mobil ini dapat memuat beban sekitar 800 kg. Nah, satu karung ini sekitar 50 kg nih beratnya nih. Jadi kita kali 16, 800 kg. Udah kita muat semua, sebelum kita jalan, kita bahas dulu interiornya. Let's go! Oke Sobat Setir, sekarang kita udah ada di interiornya si Grand Max ini. Nah, sekarang yang kita bahas dulu adalah driving positionnya nih, posisi duduknya. Oke, untuk posisi duduknya sendiri
dia posisinya sedikit lumayan tegak ya sobat setir ya, karena memang untuk senderannya juga dia belum bisa reclining. Untuk setirnya juga dia fix, nggak bisa tilt and telescopic, tapi untuk joknya bisa maju mundur nih, lumayan nih. Jadi bisa rada deket dikit lah, lebih nyaman dikit. Oke, nah untuk dashboardnya sendiri menggunakan bahan hard plastik untuk durabilitasnya. Nah perbedaannya dengan versi pre-facelift ada di bagian sini nih. Sekarang dia udah ada tempat penyimpanan terbuka dan yang paling penting ada cup holder nih. Nah bisa taruh botol di sini. Lalu sobat setir, untuk head unitnya sendiri, head unitnya single DIN yang sudah support SD card, USB dan aux, lumayan banget. Dan kita geser ke bawah, di sini terdapat AC karena ini merupakan varian tertinggi, jadi sudah mendapatkan AC. Nah, untuk instrumen clusternya sendiri sekarang terdapat sedikit perubahan nih dengan varian pre-faceliftnya. Sekarang memiliki desain yang lebih modern dan lebih simpel juga. Di bagian kanan terdapat MID digital yang menampilkan berbagai macam informasi seperti sisa bensin, lalu trip A, trip B, dan odonya. Untuk setirnya sendiri sekarang udah berbeda dengan varian pre-facelift, lebih terlihat mewah, lebih terasa mewah juga karena memiliki desain yang mirip-mirip sama Kijang Innova zaman dulu. Keren banget. Nah, sekarang kita mau ngebahas masalah mesin. Biasanya kalau kita ngebahas mesin, kan kita ngebahasnya dari depan. Tapi untuk Grand Max ini nggak perlu, karena mesinnya ada di bagian bawah sini. Cara membukanya, pertama, di sini ada latch yang bisa dibuka. Oke. Lalu untuk sandarannya dilipat ke depan, dan ini kita angkat. Nah, jadi posisi mesinnya ada di sini nih sobat setir. Mesinnya sendiri menggunakan mesin 4 silinder 1500 cc 2 NRVE yang menghasilkan tenaga di 97 dk dan torsi di 134 Nm. Nah, untuk varian pre-faceliftnya, mesin yang lama ada peningkatan sekitar 2 tenaga kuda nih di versi mesin yang paling baru ini. Keren banget. Oke. Nah, untuk nutupnya tinggal kayak gini aja nih sobat setir. Penasaran banget? Langsung aja kita cobain driving experience-nya. Let's go! Oke sobat setir, sekarang gue udah di jalan, udah pakai seat belt juga. Gue mau ngebahas masalah visibilitasnya. Nah, jadi visibilitasnya sendiri, tadi kan pas gue datang gue nggak bawa barang apapun kan di belakang kan. Jadi kaca yang besar ini tuh terlihat sangat jelas. Lihat kanan, lihat kiri juga gampang. Spionnya lagi gede juga. Jadi minim blind spot lah. Nah, tapi memang pilar A, bagian pilar A ini sedikit tebel ya, yang bikin ngeliat ke kanan tuh sedikit susah. Tapi sebenarnya nggak begitu bermasalah, nggak begitu mengganggu juga. Nah, kemudian ngebahas masalah road noise. Kalau ngebahas masalah road noise, ya memang karena kembali lagi mobil ini orientasinya untuk bekerja, bukan untuk nyaman-nyamanan. Jadi memang bocor nih suara road noise-nya nih. Selain road noise, suara dari luar juga lumayan bocor gitu. Tapi ya kembali lagi karena memang fokusnya bukan untuk nyaman-nyamanan, melainkan untuk kerja. Sebenarnya itu semua tidak masalah. Gitu sobat setir. Sekarang kita mau ngetes bantingan dari mobil Grand Max Pickup 2022 facelift ini. Nah, dari bantingannya sendiri pas gue berangkat tadi kan keadaan kosong ya, nggak bawa beban apa-apa ya. Rasanya memang dia keras, mantul-mantul. Oh, and by the way, di bagian per belakang menggunakan per daun nih sobat setir. Pas gue berangkat tadi di tol juga mantul-mantul tuh, deng 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 deng. Rasanya keras. Nah, tapi keras itu karena memang mobil ini nggak bawa beban. Karena sekarang udah kita isi karung seberat 800 kilo atau 16 buah. Jadinya sekarang lebih enak nih, lebih empuk nih mobilnya nih. Gitu. Ngelewatin jalan-jalan berlobang, jalan-jalan yang keriting-keriting juga enak. Wah, enak banget. Empuk lah, sekarang jadi empuk. Nah, lalu ngebahas masalah handling. Jadi mobil ini yang berubah di versi facelift adalah si sistem setirnya, karena sebelumnya menggunakan hydraulic power steering. Nah, untuk yang facelift 2022 ini sudah menggunakan EPS atau electronic power steering. Ketika mobilnya diem, nggak bergerak, setirnya enteng banget sobat setir. Setirnya enteng, namun ketika sudah berjalan ada sedikit bobot, namun tidak begitu signifikan sih sebenarnya perbedaannya. Jadi intinya setirnya sih sekarang enteng. Nah, membahas masalah handling, mobilnya lincah ketika tidak membawa ban.
lincah dan mantul-mantul. Nah sekarang setelah membawa beban, wah ya pasti terasa body rollnya ya sobat setir, karena kan di belakang ada bebannya gitu. Tapi ya menurut gua ini masih di batas toleransi lah, masih di bawahnya masih oke lah, masih mudah lah gitu, nggak yang wah jadi bingung bawahnya gitu, nggak sih, masih oke. Nah kalau kita ngebahas mobil, nggak mungkin kita nggak ngebahas masalah mesinnya. Seperti yang tadi udah gue mention, jadi di mesin 4 silinder 1500 cc ini menghasilkan tenaga di 97 dk serta torsi di 134 Nm. Tadi ketika gue berangkat ke lokasi syuting, kan gue melewati jalur tol. Menurut gue, mobilnya bertenaga dan tenaganya tuh kalau gue ngerasa justru di atas. Kalau gue ngerasa justru di atas nih, di atasnya bertenaga, mobilnya lumayan laju lah ya, lumayan ngebut, mobilnya enak gitu. Nah, cuman seharusnya kan mobil ini memang seharusnya membawa beban ya. Ketika diisi beban, gua kira mobilnya jadi kurang bertenaga, jadi boyo. Tapi ternyata enggak, masih oke, masih enak. Berasalah ada 97 kuda di bawah tempat gua duduk. Enak banget. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, Daihatsu mengklaim mobil ini dapat mencetak angka di 1:12,5 km per liter. Nah, 1:12 km per liter itu kan jika beban kosong tanpa membawa beban, lalu juga harus menyesuaikan juga nih sama kontur jalanannya, apakah jalanannya banyak nanjak atau jalanannya yang berbeda-beda lah sesuai dengan jalan yang kita akan lalui, mungkin akan berbeda juga hasilnya, nggak di 1:12 gitu. Cuman kalau dari Daihatsu sendiri ngeklaim di 1:12,5 km per liter sobat setir. By the way nih ya sobat setir, jadi kan untuk Grand Max ini kan ada pilihan ada AC-nya atau nggak ada AC-nya kan. Nah untuk Grand Max pickup ini, menurut gua, tebakan gua, AC-nya menggunakan AC yang sama kayak yang digunakan di Grand Max blind fan atau Grand Max yang bisa muat penumpang di belakang. Karena ini kabinnya kecil, cuman 2 kursi doang, dengan AC yang sama seperti itu, dingin banget, nggak bohong. Ini aja gue nggak bisa pakai di posisi paling cool karena kedinginan. Kemarin pas ngambil mobilnya masuk angin pulang-pulang. Sekarang cuman di 2, jadi AC-nya gokil, dingin banget. Oke sobat setir, jadi sekian review dari Grand Max Facelift 2022 ini. Tadi kita udah sempet nyobain driving experience-nya, kita juga udah cobain review dalamnya, interiornya. Nah, mobil ini juga memiliki berbagai macam pilihan nih sobat setir. Ada Grand Max Pickup PU 1.3 standar GL E4, ada Grand Max Pickup PU 1.3 STD, ada Grand Max Pickup PU 1.3 3W atau 3-way, lalu ada Grand Max Pickup PU 1.5 3W, ada Grand Max Pickup PU 1.5 STD FH E4, dan ada juga Grand Max Pickup PU 1.5 STD GL E4. Nah, yang terakhir nih, yang unit yang kita review ada Grand Max Pickup PU AC PS 1.5. Nah, untuk opsi warnanya juga ada 4 pilihan warna, ada warna putih, warna silver seperti ini, abu-abu, dan warna hitam. Nah, kalau dari harganya sendiri, Grand Max dimulai dari harga 150.500.000 hingga untuk yang tertingginya seperti yang kita review di 164.600.000. Nah, kesimpulan satu hal yang paling menarik dari gua adalah tentunya karena ini merupakan sebuah pickup, daya angkutnya nih 800 kg bisa muat banyak, cocok banget untuk wirausaha atau untuk berniaga. Jadi sekian review dari Grand Max Facelift 2022 ini. Gue Narendra, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di @setir.kanan. Sampai bertemu di video selanjutnya, and keep enjoy the ride. Satu action. Waduh, tar dulu bang, apa nih? Lebah nih. Ulang.